Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Travel and Education Channel. Pada kali ini saya akan membahas sebuah sejarah, sebuah kisah peristiwa yang memilukan, yakni peristiwa Gerbong Maut Bondowoso. Pada tahun 1947, pasukan sekutu yang dibonceng pasukan Nika Belanda mencoba masuk ke Indonesia. Mereka mencoba menggagalkan Indonesia yang baru saja merdeka dan berdaulat. Penjajah Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para pejuang Republik. Mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Peristiwa ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bondowoso, Jawa Timur. Para tawanan dimasukkan ke dalam penjara dan diinterogasi oleh pihak Belanda. Karena kondisi penjara yang over kapasitas di penjara Bondowoso, pihak Belanda berinisiatif untuk memindahkan para tawanan ke penjara di Surabaya yang notabene lebih besar. Gerbong kereta barang telah dipersiapkan di stasiun Bondowoso. Panas, pengap, dan tanpa ventilasi udara, begitulah kondisi gerbong kereta yang akan membawa para tawanan. Tepat pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 November 1947, sebanyak 100 tawanan para pejuang dipersiapkan menuju pemberangkatan. Mereka dibawa menuju 3 gerbong barang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Gerbong pertama dengan kode GR 10152 diisi sebanyak 38 orang. Gerbong kedua dengan kode GR 4416 diisi 29 orang, dan gerbong ketiga dengan kode GR 5769 diisi 33 orang. Gerbong tanpa ventilasi udara tersebut ditutup rapat-rapat, bahkan lubang-lubang kecil pada sudut-sudut pintu disumpal oleh Belanda. Pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, kereta api baru berjalan setelah menunggu 4 jam. Tanpa makan dan minum menjadi pelengkap kesengsaraan dari para tawanan yang dibawa ketika itu. Pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, kereta berhenti di stasiun Kalisat, Jember untuk menunggu rangkaian kereta api lain dari Banyuwangi untuk digandengkan dan berangkat menuju Surabaya. Penderitaan tawanan bertambah ketika di sini posisi gerbong yang terbuat dari seng berada tepat di bawah sinar matahari. Udara pengap dan panas jelas dirasakan, apalagi kondisi gerbong kereta yang tertutup. Perjalanan mulai berlanjut menuju Jember setelah rangkaian dari Banyuwangi datang. Sepanjang perjalanan dari Kalisat menuju Jember, muncul teriakan dari dalam gerbong. Beberapa tawanan mulai berteriak dan gedor-gedor gerbong meminta akses ventilasi udara. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, suasana gerbong semakin terdengar, suara cakaran ke dinding dan teriakan semakin menjadi-jadi. Pihak Belanda tak menghiraukan keadaan itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Suara tawanan seketika hilang ketika kereta api berada di antara Bangil dan Sidoarjo. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kereta api sampai di stasiun Wonokromo, Surabaya. Ketika gerbong dibuka, sebanyak 90 orang pingsan dan beberapa di antaranya meninggal dunia, serta 10 orang lainnya dalam kondisi masih bisa bergerak walaupun kondisinya kurang baik. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia dan 60 orang lainnya selamat. Gerbong pertama dengan kode GR 10152 diisi sebanyak 38 orang
Semuanya meninggal dunia dikarenakan gerbong tersebut merupakan gerbong baru. Di gerbong kedua dari 29 orang, 2 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan di gerbong ketiga yang diisi 33 orang tawanan dalam kondisi masih hidup semuanya. Namun setelah evakuasi terakhir, total tawanan yang meninggal dunia bertambah menjadi 46 orang. Sejak peristiwa tragedi memilukan inilah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa gerbong maut. Sebagai peringatan, di alun-alun kota Bondowoso dibangunlah monumen gerbong maut yang terletak di sisi selatan alun-alun tersebut. Semoga para pahlawan kemerdekaan yang gugur ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan pahala surga. Amin. Allahumma amin. Beginilah sejarah singkat mengenai peristiwa gerbong maut Bondowoso. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya di sini dan meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara tercinta ini. Terima kasih.